بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai majelis kita, mari yang masih di belakang-belakang sana merapat, Pak. Majelisnya jadi satu saja. Bismillah. Monggo, pengorbanan. Nah, mungkin di sana ya juga kedengaran, tapi kita latihan berkorban. Menjaga amal istimai melebihi amal infiradi. Mari. Hanya satu programnya. Mendengarkan bayan. Bismillah. Nanti ini kalau perkara sedikit dibiarkan, nanti lama-lama yang di sini 50 orang, di sana 100, 200, 300. Itulah yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan, wallah lau mana'uni al-iqal lau mana'uni iqalan laqataltuhu alaih
hatta addau ilayya. Demi Allah, kalau dulu mereka orang-orang Arab membayarkan zakat unta di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama talinya, talinya nggak dibawa pulang. Oh, zaman saya talinya dibawa pulang, maka akan saya perangi sampai talinya dikembalikan kepada saya. Kalau orang nggak paham, tali aja beli di mana kan ya bisa Pak. Abu Bakar kok nggak paham ya? Itulah kamu yang tidak paham. Karena nanti kalau hari ini talinya tidak diserahkan, suatu hari ontanya yang tidak diserahkan. Memang seperti itu. Setan itu selalu menggoda manusia dari sedikit demi sedikit. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bukan Allah mengatakan wala tattabi'u syaitan. Jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Karena setan itu akan mengajak orang sedikit demi sedikit. Karena orang kalau disuruh langsung gitu ya nggak ada yang mau. Kalau disuruh langsung nggak ke markas, wah aku karkun jos. Masa nggak ke markas? Nah, markas habis maghrib. Nah, nanti setelah markasnya habis maghrib, jangan habis maghrib, nanti bayannya lama itu, tengah-tengah bayan. Nah, tengah-tengah bayan masih lama, duduk di belakang. Nah, terus sampai akhirnya jadi muntaber, mundur teratur tanpa berita. Ya begitulah, semua itu dari seperti itu. Sok awal kalau orang disuruh jangan sholat, nggak mau orang Islam jangan sholat. Sholat jangan di depan, di belakang saja, tawadhu biar nggak riak. Di belakang, masih banyak keperluan, masbuk. Nanti lama-lama imamnya di masjid kelamaan komatnya, sholat di rumah saja berjamaah dengan istri. Istrinya sedang sibuk, ya sudah sholat sendiri-sendiri, yang penting sholat. Lama-lama sholatnya dikodok, lama-lama capek, kodokannya terlalu banyak, nggak sholat. Makanya itulah orang itu kalau sudah daripada itu akan hilang agamanya. Saya jangan ngantuk. Oh, daripada saya nggak datang kan lebih baik datang tapi ngantuk. Nanti lama-lama baring. Loh kok baring Pak? Ya, daripada saya di kamar kan lebih baik baring di masjid. Nanti lama-lama di kamar. Daripada di kamar rumah masih baik di kamar markas. Sampai kehilangan amal sama sekali. Keluar pun begitu juga. 40 hari nggak boleh bawa HP, nanti 40 hari bawa HP. Ya, daripada nggak keluar, nanti habis itu mulai daftari. Daripada nggak sama sekali, habis itu nusroh. Daripada nggak nusroh, habis itu di nusroh pun nggak datang. Ya ini berurutan, berurutan. Setan itu yang digoda bukan hanya kita saja. Dia sudah menggoda ribuan orang. Jutaan orang, triliunan orang. Sudah berapa ribu tahun dia menggoda. Udah lihai, trik-triknya itu lihai. Nggak sampai dikatakan perzinaan itu tidak akan terjadi begitu saja. Tapi nadharatun fabtisamatun famaw'idun faliqa. Yang pertama tatapan. Yang kedua senyuman. Yang ketiga janjian. Yang keempat ketemuan. Nanti habisnya kejadian. Nggak ada orang baru kenal langsung terjadi perzinaan, tidak ada. Ada tahapan-tahapan. Rokok gitu dulu, ini juga sama. Nyoba-nyoba dulu, nggak apa-apa lah. Anak laki-laki nggak ngerokok nggak cocok. Satu batang, dua batang. Dari uangnya habis untuk rokok, tidak mau keluar 40 hari lagi. Seandainya uang beli rokok itu kita hentikan, kita sudah bisa keliling ke seluruh dunia. Nah begitu. Minum-minuman haram juga begitu. Sekarang beredar minuman-minuman bir 0%. Yang 0% alkoholnya. Nah, nanti dari 0% alkohol, 1%, 2%. Jadi alkohol semua pun diminum, mabuk, nggak tahu agama lagi. Nah, yang seperti ini perlu dipahami. Walaupun kelihatannya cuma duduk saja di belakang itu dakwah itu. Nah, duduknya orang di belakang itu lebih kuat daripada dakwahnya yang bayan.
Kita lihat di Bali, di Lombok sana, orang pada telanjang semua. Sebab apa? Turis-turis Eropa itu nggak pernah ngomong apa-apa. Itu datang telanjang, saat Bali telanjang semua. Nanti kalau orang itu datang di belakang, nanti yang bayar tinggal sendirian, jarak jauh. Dan itu sudah banyak terjadi, kita lihat di pengajian-pengajian yang banyak itu. Masya Allah, ulamanya berkobar-kobar, berapi-api, berbusa-busa. Itu yang dengerin di ujung sana itu sambil duduk, selonjoran, main HP lagi. Nah, sekarang sudah pinter, HP-nya ada tiangnya, Masya Allah. Jadi kayak gak main HP itu kayaknya. La ilaha illallah. Nah, lebih bagus di tiang lah, nggak bisa dipegang kan. Jadi apa yang saya katakan itu sudah kenyataan. Kita lihat majelis-majelis di luar sana itu, Masya Allah. Semua orang itu yang bayar seperti radio rusak. Ngomong sendiri, sana juga ngomong juga, main HP semua. Nah, nanti tengah-tengah bayan makanan disebar pada makan masing-masing. Hingga akhirnya karena mereka umat Islam tidak mengagungkan agama, mereka menghinakan agama, akhirnya umat Islam di mana-mana diinjak-injak oleh musuhnya Allah. Jadi sebabnya itu. Jadi adab itu satu perkara yang sangat penting. Ini belum bayan loh ini. Ini baru mukadimah ini. Dulu ayah saya juga sering begitu, kalau ada yang aneh-aneh belum bayan ini. Nah, ini tiru-tiru aja. Ini baru permulaan, karena kadang-kadang kalau sudah dianggap bayan nanti dihitung, ini belum mulai ini. Nah, jangan dihitung dulu. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Pelan-pelan hilang agama, pelan-pelan hilang ketaatan kepada Allah, pelan-pelan hilang wiritannya, hilang baca Qur'annya, hilang macam-macam kebaikan tanpa terasa, sehingga mati tanpa terasa, nggak punya bekal apa-apa. Nggak punya bekal apa-apa. Ditipu oleh daripada. Semua orang Islam di Indonesia ini secara umum, mereka pernah kenal masjid. Pas kecilnya semua main di masjid. Kenapa pas tuanya nggak ada yang ke masjid? Ya karena pelan-pelan meninggalkan masjid, pelan-pelan sampai melihat masjid kayak ngelihat gereja, nggak berani masuk. Orang Islam nggak berani masuk gereja, mereka juga nggak berani masuk masjid juga sekarang. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini penting kita rasakan karena memang dalam kehidupan itu seperti itulah yang terjadi. Pelan-pelan. Dari tahajud yang 1 juz jadi setengah juz jadi 2 rakaat berdiri, dari duduk, dari 2 rakaat duduk, nanti sholat subuh saja, nanti sholat subuhnya qadha sampai lupa bagaimana caranya sholat. La ilaha illallah. Nah, ini perkara penting harus kita pahami semua. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana caranya kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita, walaupun kita ini nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak dikenal oleh manusia, tetapi kalau kita ini sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita ini hanya raja-raja surga yang mampir sebentar di dunia. Maka betul-betul bodoh orang yang merasa dia akan sukses dengan dunia, padahal hubungannya buruk dengan yang menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bodoh orang yang merasa dia akan beruntung dekat dengan orang-orang kaya, padahal dia jauh dari yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bodoh orang yang merasakan mulia ketika dia menjadi seorang raja, padahal dia tidak taat kepada raja di raja, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bodoh
Orang yang merasa dia akan sukses, bahagia dalam kehidupannya di dunia, sedangkan kehidupan setelah dunia dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Ini adalah pemahaman dasar. Pemahaman dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh orang yang beriman. Ini bukan hanya wajib dimiliki oleh ulama, bukan hanya wajib dimiliki oleh ustadz, bukan hanya wajib dimiliki oleh santri, bukan hanya wajib dimiliki oleh kiai, bukan hanya wajib dimiliki oleh dai. Tidak. Ini pemahaman ini harusnya dipahami oleh seluruh orang Islam. Karena seluruh orang Islam itu adalah hambanya Allah. Maka orang Islam harus punya kepahaman, tidak ada cara sukses, tidak ada cara bahagia, tidak ada cara beruntung kecuali dengan taat kepada Allah, agar mendapatkan ridha Allah, sehingga masuk dalam surga Allah. La ilaha illallah. Ini pemahaman dasar. Tapi pemahaman dasar ini begitu jarangnya dibicarakan, begitu jarangnya dimuzakarahkan, begitu jarangnya diulang-ulang, sehingga pemahaman yang harusnya dipahami semua orang jadi kelihatan perkara aneh. Orang sekarang merasa beruntung kalau bisa sekolah yang tinggi-tinggi. Orang merasa beruntung kalau jadi kaya raya. Orang merasa beruntung kalau jadi penguasa. Orang merasa beruntung kalau terkenal di hadapan para manusia. Orang merasa beruntung kalau begini, kalau begitu. Jarang orang merasa beruntung kalau dia sudah taat kepada Allah. Makanya pada zaman dulu, ketika Qarun, pikiran begini itu sebenarnya mulai zaman dulu. Ketika Qarun dia mempamerkan hartanya di hadapan Bani Israel, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Qarun itu datang dengan keluar membawa macam-macam perhiasan, macam-macam barang-barang berharga, macam-macam tentara. Yang mana dikatakan kunci gudangnya Qarun itu diangkat 40 orang nggak cukup. Itu baru kuncinya, bagaimana isinya? Pokoknya orang terkesan semua. Wah, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah senangnya kita kalau kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Ini sama dengan kita zaman sekarang. Kalau lihat status orang sugih, wah, bejo tenan nih. Ini orang sukses betul dia ini. Gajinya per menit sekian. Kadang-kadang orang-orang yang senang dengan bola itu, dia tulis gajinya Ronaldo per menit sekian. Maka kita katakan gajinya orang iman dengan imannya saja 10 kali lipat dunia berserta isinya lebih mahal lagi. Nah, ini sebenarnya begitu harusnya. Ada yang bilang lagi, wah Pak, itu kan karena kita nggak punya duit aja. Nah, cerita akhirat, bro. Memang akhirat itulah iming-iming bagi Allah, iming-iming dari Allah bagi kita, biar kita terkesan. Dan memang harus terkesan. Diiming-iming juga nggak terkesan, nanti malah dipukul sama Gusti Allah. Surga itu iming-iming dari Allah untuk orang-orang iman. Masuklah ke sini. Neraka itu adalah bahan Allah untuk menakut-nakuti kita. Jangan saya masuk. Lah kok malah kita itu yang diiming-iming nggak terkesan, ditakut-takuti juga nggak takut, malah pilih ngomong lain. Allah yang punya segalanya menjanjikan kepada kita, kita tidak terkesan. Iblis yang nggak punya apa-apa, manusia, jin dan sebagainya menjanjikan kepada kita, kita terkesan. Padahal Allah sudah menjelaskan nanti di akhirat sana
Iblis itu akan bayan, khutbah terakhir dia, penutupan. Sebelum masing-masing masuk neraka dia khutbah. Mau dibikin mimbar dari api, dia di atasnya itu semua pengikutnya dengerin semua. Faqala asy-syaitanu lamma qudiyal amr inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Setan mengatakan, wahai pengikut-pengikut setiaku yang sebentar lagi masuk neraka bersama aku, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah menjanjikan kepada kalian janji yang betul, tapi kalian tidak tertarik. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Aku berjanji kepada kalian dengan janji yang bohong, tapi kalian tertarik. Fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang janganlah kalian menyalahkan aku. Saya kan dulu kan cuma janji, salah sendiri percaya. Nah, ini coba. Nah, yang ngantuk ini kayaknya percaya setan daripada hadis ini. Duduk paling depan kok melek. Orang itu kalau bayan tidur, yang salah dua. Yang bayan juga salah, yang dengerin juga salah. Kalau orang tidur kok diajak bicara. Nah, Masya Allah. Nanti jadi bodoh dua-duanya bagaimana? Repot jadinya nih. Makanya biar gak sama-sama bodoh ya kita melek sama-sama. Insya Allah semuanya hadirin. Maghrib ini bukan waktunya ngantuk. Coba kita lihat itu orang yang ngangkring di pinggir jalan. Sampai jam 1 dia nggak ngantuk. Tapi orang itu belum tentu duduk di sini 5 menit bisa melek. Ini melek itu betul-betul anugerah dari Allah. Bukan kok habis kerja, tidak. Pokoknya ya ngantuk aja pokoknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ana bimusri'ikum wa ma antum bimusri'i. Setan mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian. Kalian juga nggak bisa menolong aku. Mari Kak pimpin sama-sama ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, itu sudah dikasih bocoran oleh Allah kita ini. Khutbahnya setan kepada pengikutnya. Dan Allah juga kasih bocoran apa yang akan dilakukan oleh Nabi kepada pengikutnya ketika para Nabi semua mengatakan nasi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, aku bagiannya. Beliau sujud di bawah arsy. Kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' bisyafa'. Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, syafaatilah kamu akan dapat diterima syafaatnya. Setan mengajak kita tidak bertanggung jawab. Nabi mengajak kita dan bertanggung jawab. Kenapa kita milih jalan setan, bukan jalannya para nabi? La ilaha illallah. Sebenarnya semua juga ada tahu. Tapi karena imannya itu menderit, nggak kuat. Makanya kita ini ingin meningkatkan iman. Insyaallah semuanya hadirin. Listrik itu semakin besar, semakin kuat untuk menyalakan macam-macam hal. Ini kalau ini voltasenya cuma 1 volt gitu, ya ini mati semua lampunya ini. Nah, karena voltasenya kuat 22 volt, nah, akhirnya nyala dengan terang. Begitu juga iman di hati kita itu. Kalau imannya itu 5 watt menderip, diapet. Bahkan kadang-kadang keluar masuk. Ya nggak kuat, walaupun tahu nggak kuat. Tapi kalau imannya itu seperti imannya para sahabat, imannya 1 juta watt, maka cukup 1 hadis mampu mengantarkan mereka ke dalam surga. Kita itu hadis sudah tahu banyak, yang lupa apalagi lebih banyak lagi. Nah, tapi kenapa tidak mengantarkan kita kepada macam-macam kebaikan? Karena imannya itu lemah. Maka kita ini harus perbaiki iman kita sehingga iman ini mampu menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal yang saleh. Insyaallah semua hadirin. Bagaimana cara meningkatkan iman? Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu bisa bertambah-tambah dan bisa merosot-merosot. Iman akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Iman akan berkurang dengan banyaknya kemaksiatan. Maka kalau pengen imannya tambah,
pengorbanannya dan amalannya harus ditambah. Insyaallah semuanya hadirin. Harus ditambah, bukan wah ini saya lagi loyo istirahat dulu. Loh justru pas loyo ini perlu penguatan. Loyo kok istirahat, tambah loyo, nanti biakpet tadi itu. Maka dalam satu hadis dikatakan badiru bil a'mali, dalam hadis sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Bersegeralah amal sebelum datangnya fitnah yang meliputi seluruh dunia seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi masih iman, sore sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore iman, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya hanya dengan satu plastik Indomie saja. Satu kantong bimoli saja sudah dijual agamanya, habis tanpa tersisa. Siapa yang salah hadirin? Yang salah ketika ditaskin nggak mau keluar, akhirnya orang-orang itu jadi begitu. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, seandainya di ujung dunia sana ada orang mati dalam keadaan tidak iman dan kamu belum pernah menyampaikan agama kepada dia atau usaha bagaimana agama sampai kepada dia, maka seluruh umat Islam di seluruh dunia dosa semuanya. Maka kalau ada kemurtatan di Gunung Kidul atau kemurtatan di Bromo atau di mana-mana aja, maka kalau kita nggak pernah mikir bagaimana keluar ke sana atau nggak pernah mikir ngirim jamaah ke sana, maka kita ini kelihatan duduk di rumah dapat dosa jariah nanti jadinya. Amal jariah juga belum punya, dosa jariah udah dapat aja tiba-tiba ini. Makanya kita usaha. Insyaallah semuanya hadirin. Ini baru permulaan taskil, karena taskil itu harus terus. Taskil terus saja yang berdiri cuma beberapa, apalagi kalau taskilnya dikit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, amalan yang paling tinggi itu namanya adalah salat. Saking tingginya salat, salat adalah satu-satunya amalan yang dikatakan sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya ini Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang kalian kerjakan di menghadap Baitul Maqdis, tetap bernilai. Jadi satu-satunya amal yang dinamakan sebagai iman itu cuma salat saja. Maka selagi orang itu masih salat, masih aman agamanya. Kalau orang itu sudah tidak salat, maka sangat dikhawatirkan agamanya sebentar lagi lepas. Maka dikatakan dalam satu hadis, bainal imani wal kufr tarkus shalah. Antara iman dan kufur itu adalah meninggalkan salat, atau kama jaa fil hadis. Maka satu-satunya amalan yang kalau ditinggalkan, banyak ulama yang menganggapnya kekufuran, adalah salat. Orang nggak puasa, nggak ada yang bilang kufur. Orang nggak zakat, nggak ada yang bilang kufur. Orang nggak haji, orang nggak yang lain-lain, nggak ada yang bilang kufur. Tapi kalau orang tidak sholat, berapa banyak fatwa ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat, maka dia sudah dianggap kufur. Kalau dalam mazhab kita tidak seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kufur. Tapi kalau dalam mazhab Ahmad tidak, nggak sholat langsung kafir. Alangkah bahayanya berarti orang nggak sholat. Bahaya apa tidak, Pak? Nah, makanya kita ini bukan hanya sholat, tapi meningkatkan sholat kita. Idza kana ahadukum fi salatihi fala yaltafitu yaminan wa shimalan fa innahu yunaji rabbahu aw fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Atau kama jaa fil hadis. Kalau orang itu sedang sholat, jangan toleh kanan, toleh kiri. Karena dia sedang menghadap kepada Allah. Kita menghadap Pak Lurah saja nggak berani toleh kanan, toleh kiri. Apalagi camat, apalagi presiden, wis fokus tegak. Lah kita menghadap Allah kok malah tolah-toleh. Kadang-kadang ada anak kecil yang tolah-toleh, Pak.
Tapi sebagian sudah punya anak kecil masih toleh-toleh. Sama bapak sama anak podo ternyata. Masya Allah. Maka ini mungkin kalau di sini ya sudah lama orang dakwah lama ini ya. Kalau toleh-toleh kepalanya jarang, hatinya yang noleh sana sini. Mau muter bukannya muter. Ingat kunci motor ketinggalan, ingat rumah belum dikunci, ingat istri lagi marah, nah, ingat utang belum kebayar. Satu saja yang nggak ingat sedang menghadap kepada Allah. Makanya para ulama mengajarkan biar sholat kita itu meningkat. Bagaimana kalau malam kita sholat, terus jangan pernah mengganti gerakan kita sebelum dalam gerakan itu kita merasa menghadap Allah. Jadi berdiri sampai merasa menghadap Allah, baru ruku. Ruku sampai merasa menghadap Allah, baru i'tidal. Nanti i'tidal nggak boleh lama-lama, Pak. Kalau i'tidal lama-lama nih batal sholatnya. Nah, sujud, jangan angkat kepala dari sujud sampai merasa sujud di hadapan Allah. Duduk di antara dua sujud, ya ini juga nggak boleh lama-lama ini. Nah, terus sujud lagi, jangan sampai berdiri sebelum merasa menghadap Allah. Terus diulang. Kalau nanti diulang seperti itu terus, akhirnya nanti kita ini sholatnya terus menghadap kepada Allah total dari awal sampai akhirnya. Insya Allah semuanya ada diri. Jadi ingat tadi tidak sama duduk di antara dua sujud ini tidak boleh dipanjangkan. Karena Nabi memang nggak pernah memanjangkan itu. Selainnya panjangkan panjang-panjangnya boleh. Kalau i'tidal sama duduk di antara dua sujud ini nggak boleh dipanjangkan. Nah ini kalau yang bayarnya ngantuk nanti mau dipanjangkan semua nanti. Langsung batal sholatnya. Ini khusus sholat sunnah, Pak. Nah, kalau sholatnya bareng imam nggak boleh. Imamnya sudah rukuk kita berdiri aja, sujud berdiri aja, batal juga nanti lama-lama sholatnya itu. Maka kita malam itu berlatih untuk sholat yang sungguh-sungguh. Insya Allah semuanya ada dirin. Kayak dulu itu di markas Pancasila sana itu namanya malam markas itu jam 1 itu karku udah melek semua itu. Tahajud nangis semua, bercahaya wajahnya. Nah, ini karena kalau sekarang jam 1 malam bercahaya juga motor-motor, pulang ke rumah. Masya Allah, alangkah bedanya. Ada bilang makanya kadang-kadang itu harta yang datang banyak itu nggak menguntungkan. Seperti ceritanya Tha'labah. Walaupun cerita ini dhaif, Tha'labah itu setiap habis sholat dia ini langsung pulang ke rumah. Gak ikut wiritan. Ditanya oleh Nabi, Tha'labah, kenapa kamu langsung pulang ke rumah gak ikut wiritan? Maka Tha'labah mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini bajunya cuma satu, gantian dengan istri saya. Jadi kalau saya nggak langsung pulang, istri saya nggak bisa sholat. Jadi bajunya yang untuk bisa nutup aurat itu cuma satu saja. Maka Tha'labah mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doakan saya ini biar saya jadi orang kaya. Maka Nabi mengatakan, sudah kau begitu saja sudah bagus kamu itu. Enggak, saya pengen orang nanti nggak kuat tadi. Enggak, saya pengen doakan orang kaya. Maka dia akhirnya punya kambing. Kasih kambing sama Nabi. Kambingnya beranak. Sibuk dia ngurus kambing. Akhirnya sholatnya harusnya 5 waktu, jadi 3 waktu di masjidnya. Sampai jadi maghrib saja. Sampai akhirnya hanya Jumatan saja. Sampai akhirnya meninggalkan sholat. Nah, dikasih kambing nggak kuat, akhirnya meninggalkan sholat. Nah, dulu itu katanya banyak saya dengar cerita itu orang dari Blora, dari Ponorogo, malam markas itu jalan kaki. Nah, karena malam markasnya jalan kaki, nggak berani pulang malamnya. Nah, malah jadi iktikaf. Bila begitu punya motor dan mobil, lah, kalah Valentino Rossi seperti yang pulangnya itu. Pulangnya loh, pas datangnya enggak. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang begitu. Orang itu kuat diuji dengan kefakiran, tapi kadang-kadang tidak kuat diuji dengan kekayaan. Nah, dalam satu hadis disebutkan, inna aghbata awliya'i indi la mu'minun khafiful hal du haddin minas salah ahsana ibadata rabbih wa ata'ahu fi sirrihi la yusharu ilaihi bil asabi'
ujilat maniyatuhu qallat bawakihi qalla turasuhu au kama jaa fil hadis. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, umatku yang paling saya cintai, yang paling saya pengen jadi seperti dia. Siapa itu? La mu'minun khafiful had, orang iman yang sedikit hartanya, ruhaddin minas shalah, banyak salatnya. Ini orang yang paling dicintai oleh Nabi ini. Sedikit hartanya, banyak salatnya. Ya, bisa kita lihat di masjid mana-mana itu ya, isinya yang parat-parat gitu malah sering ke masjid. Yang sugih-sugih itu ke masjidnya Jumatan sekali. Ahsana ibadat rabbih, dia memperbaiki hubungan dia dengan Tuhannya. Wa ata'ahu fi sirri, taat kepada Allah walaupun nggak ada orang. La yasharu ilaihi bil asabi, nggak ada yang kenal, nggak ada yang peduli, nggak ada yang itu orang nggak ada. Gak ada yang kenal sama sekali. Ujilat maniyatuhu, sudah gak ada yang kenal, mati cepet lagi. Qallat bawakihi, gak ada yang menangisinya. Qallat turasuhu, gak ada harta warisnya. Tapi walaupun semua itu, dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicintai Allah itu, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna indana zulfa. Yang dicintai oleh Allah adalah orang yang baik sholatnya. Semoga termasuk kita semua hadirin. Kita sempurnakan sholat fardu di masjid, ditambah sholat sunnah, duha, isyraq, awabin, tahajud, tasbih, witir. Jangan sampai kita tinggalkan. Insyaallah semua hadirin. Nanti kalau kita itu sholatnya sudah baik, maka yang lain-lain jadi baik semua. Kalau sholatnya nggak baik, hubungan dengan Allah saja tidak dijaga. Bagaimana dengan hubungan dengan makhluk dijaga? Wah ini Pak, orang Jepang itu nggak sholat, tapi kok baik akhlaknya? Oh, itu bukan baik itu, pura-pura baik. Nggak ada orang kafir baik, itu nggak ada. Orang yang kenal Allah aja kadang-kadang belum terlalu baik. Bagaimana orang nggak kenal kepada Allah baik? Nggak ada. Kita tertipu saja dengan film-film, dengan media-media, katanya orang Jepang senyum terus, habis senyum bunuh dari belakang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali kita perbaiki salat kita. Kemudian yang kedua kalinya untuk meningkatkan iman kita, biar iman kita ini menjadikan kita orang yang saleh, yang takwa. Caranya adalah dengan memperbaiki taklim. Karena amalan apa saja kalau tidak didasari dengan ilmu agama, kurang nilainya. Bukan hanya kurang nilainya, tidak ada nilainya. Ini ruku ke depan kok kurang ngejos, ke belakang kayang. Nah, nggak bisa. Ini sholat subuh 2 rakaat kurang banyak, 10 rakaat, oh nggak boleh. Jadi kita itu harus taklim, biar kita itu tahu aturan-aturan yang diarahkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana taklim itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya ilmu yang manfaat itu ilmu yang ketika ada masalah datang ilmunya kemudian ngasih tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah, itu ilmu yang manfaat. Tapi kalau ilmunya banyak, kemudian setelah selesai ngaji, semua jadi boleh semua, ini kurang bermanfaat. Nah, makanya ini kita harus tahu, ini halal, ini haram, sehingga kalau datang masalah itu ilmunya datang. Ini mau ngerokok nih mamanya nih. Kira-kira Nabi pernah ngerokok apa tidak? Gitu aja kan, Karkun katanya full sunnah, ikut Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang saya tanya, Allah dan Rasulnya itu pernah ngerokok apa tidak? Man katanya suka aja, nggak imam-imaman, Allah dan Rasulnya langsung. Iya, coba. Allah dan Rasulnya ada nggak yang ngerokok? Para sahabat ada nggak yang ngantuk waktu bayan? Nah, para sahabat ada nggak yang ditaskil ngengkel? Nggak ada. Nah, makanya kalau ikut Allah dan Rasulnya para sahabat, nggak boleh ngerokok lagi harusnya. Ini bukan bilang hukum halal haram Pak ya. Karena Bapak kan bilangnya halal. Ya, yang penting Allah dan Rasulullah hadis manapun nggak ada menyebutkan Nabi ngerokok sekali sih nggak ada itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, seluruh kitab hadis kita cari
bahkan kita mau wudhu pun nggak bakal ada itu. Kita hadis palsu pun nggak ada, orang nggak kepikiran malsukan Nabi ngerokok nggak kepikiran. Nah ini kok malah tengah-tengah bayan kelepas, terus ngadem ngetan bisa, masya Allah. Alasannya parkir, Allahu Akbar. Kulo parkir enak-enak kok disindir bisa nih. Kadang-kadang ngoten napa-napa Pak, mosok disindir bisa nih gak oleh. La ilaha illallah. Kadang jenengan niku disindir atus napa pun tetep rokok terus Pak, kan aman. Nah, disindir terus mandek mboten nyindiri kan mandek ya. Masalah disindir mboten mandek ya, terus mawon nyindirnya mboten napa-napa. Berarti kebal. Kebal. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taklim. Taklim yang bermanfaat itu seperti ada ceritanya ini karkun zaman dulu kali karkun zaman dulu itu beda dia. Dia ini mau berangkat jauh lah. Mau berangkat jauh lah, tiba-tiba dikasih tahu sama istrinya, mau kemana? Mau jauh lah. Ini anak kamu hilang. Nggak tahu kemana dari pagi belum balik. Ya tapi saya jauh lah loh, bagaimana ini? Istrinya ngotot, pilih anak apa jauh lah. Coba kalau kita digitukan, wes bayan 15 tahun hilang kabeh. Ilmunya itu sudah kemana-mana. Tapi ini kartun ini agak beda. Pilih jauhlah perintah Allah. Saya ini pengen istiqomah ngerjakan perintah Allah. Saya berharap kalau saya taat kepada Allah, maka saya akan ditolong oleh Allah. Nggak diperdulikan, dah berangkat. Berangkat ya, jauhlah, muter kampung. Tengah-tengah muter itu tiba-tiba lihat anak nangis di pojok gandum. Nah ini kan anak saya deh, dah mau pulang. Memang anaknya kalau dicari mungkin ketemu juga. Tapi kalau anak dicari tanpa ada jauhlah terlebih dahulu, tidak akan ada pengalaman iman di situ itu hadirin. Maka taklim yang sampai mendatangkan pengalaman iman. Seperti waktu kita keluar di Pacitan dulu itu, ada satu rumah, dia itu mau menghidupkan taklim, kita tasbih, dia mau menghidupkan taklim. Malamnya itu ada angin puting beliung, besar sekali. Di samping rumahnya ada pohon, nah pohonnya itu mau jatuh, tapi malah melompati rumah, terbang ke rumah sebelahnya. Jadi rumah yang hidup taklim itu nggak jadi kejatuhan pohon. Jadi istilahnya ini pohonnya di sini malah terbangnya ke sana. Itulah taklim yang sampai mendatangkan pertolongan Allah. Taklim yang sampai mendatangkan pertolongan iman. Nah itu bisa datang itu kalau taklimnya istiqomah. Ya ada jamaah dikirim ke Lampung sana. Orang-orangnya nggak pada mau taklim. Ya mereka taklim di tengah hutan. Gajah-gajah pun datang dengarkan taklim. Nah ini kalau orang nggak mau taklim, kalah sama gajah. Gajah nggak kenal dengan Allah Rasulnya aja dengar taklim pingin. Masa kita katanya ngaku orang iman orang Islam, Dayan malah tidur. Duduk di depan lagi. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taklim akhir iman kita meningkat. Dengan taklim kita merasakan macam-macam pertolongan Allah. Dengan taklim kita tahu bagaimana aturan Allah tinggal di bumi ini. Jadi kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, udara dari Allah, badan juga milik Allah. Lah kok bisa tinggal di bumi Allah seenaknya, nggak tanya dulu sama yang punya. Yang punya bilang halal ya halal, yang punya bilang haram haram. Maka nggak usah kebanyakan cekcok. Nah, ada orang itu bilang, kenapa sih Allah nyiptakan babi kalau diharamkan? Iya nyiptakan Allah, bukan kamu aja gak ikut bantu, malah ikut protes. Dan juga nggak perlu bantuan kamu. Jadi Allah mengatakan ini Allah nyiptakan barang-barang kemudian diharamkan, Allah nyiptakan barang-barang kemudian dihalalkan, Allah nyiptakan perkara-perkara kemudian diwajibkan. Terserah Allah. Kullun min billah, semua milik Allah, hukum semua milik Allah. Kita tidak berhak usul apapun. Insyaallah semuanya hadirin. Nggak boleh usul, wah ini sholatnya ini 5 waktu kebanyakan, atau waktu saja, nggak boleh. Ini sholat 5 waktu kok waktunya ini subuh ngantuk-ngantuknya, zuhur panas-panasnya, isya udah mau tidur, diganti aja jadi 1, nggak boleh.
Allah yang punya kamu, Allah yang punya waktu, maka kamu harus taat kepada Allah, disuruh ngapain saja, di waktu apa saja, kapan saja. Insyaallah semuanya hadirin. Nanti kalau tidak jadi kayak Bani Israel. Disebutkan dalam satu riwayat, Bani Israel itu sudah diwajibkan juga puasa Ramadan. Maka kebetulan pada tahun itu puasanya di musim panas. Mereka nggak terima. Waduh, ini kok musim panas, haus nanti puasa ini. Ayo kita pindah Ramadannya. Akhirnya mereka pindah Ramadannya di musim semi. Musim yang paling enak, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, musim semi. Sambil mengatakan, wah ini pindah puasa ini dosa loh. Oh, iya. Terus gimana? Kita tambahi aja. Puasanya 40 hari, yang 30 yang wajib, 10-nya kafaroh, tobatnya. Akhirnya puasa 40 hari. Akhirnya seorang raja sakit. Ketika raja tadi sakit, dia bernadar, ya Allah, kalau engkau sembuhkan, maka saya akan tambahi puasanya 47 hari. Tambah 7 hari lagi. Kan biasanya orang nadar kalau sembuh saya sedekah, kalau ini enggak. Dan Israel aneh, kalau saya sembuh saya tambahi puasanya. Dia sembuh, tambah 47 hari. Setelah raja berikutnya dia mati, datang raja berikutnya. Ini kenapa kok cuma 47? Genepin 50. Ada 50 hari. Lama-lama, enggak kuat, enggak usah puasa aja. Nah inilah orang-orang yang karena tidak taklim, mereka mempermainkan agama. Maka sholat itu sudah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya ditentukan. Puasa juga sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Memang sengaja Allah menjadikan puasanya bulan Ramadan. Bukan bulan Januari, bukan Februari, bukan Agustus, bukan. Kalau Januari dingin terus, kalau Agustus panas terus, enggak. Allah jadikan puasa bulan Ramadan sehingga kita siap puasa musim panas, siap puasa musim dingin, siap taat kepada Allah dalam kondisi apapun juga. Insyaallah hadirin. Nah, inilah pentingnya taklim itu seperti itu. Maka nanti kalau bayinya ngantuk, puasanya diganti nanti. Senin Kemis nggak enak, waktunya libur, hari Ahad aja puasanya. Ahad Rebu bagaimana gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu tidak akan bermanfaat ilmunya dengan sempurna kecuali dia itu dibarengi dengan zikir kepada Allah. Nah, orang itu kalau tidak zikir kepada Allah, kamasalil mayyit, seperti mayit. Mayit itu bagaimana? Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendapatkan manfaat. Mayit itu tidak bisa memberi manfaat, ya sudah jadi mati. Dikasih apapun juga nggak bisa mendapatkan manfaat, ya sudah mati. Begitulah ilmunya orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak akan bermanfaat untuk dirinya, juga tidak akan bermanfaat untuk orang lain. Maka kita usaha zikir itu minimal pagi petang, habis sholat, zikir tahulat, mau masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, naik kendaraan, turun kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, masuk pasar, keluar pasar, semua kita kerjakan semua. Insyaallah hadirin. Itu adab-adab yang waktu keluar 3 hari itu loh. Waktu zaman dulu itu kan kita hafal tuh. Nah, masuk jadi jumindar malah lali kabeh. Jumindar arep modar. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda orang itu ilmunya benar, imannya sudah benar, zikirnya sudah benar, dia akan berakhlak yang baik dengan orang-orang Islam. Berakhlak yang baik karena dia paham orang Islam itu walaupun itu bawahan saya, walaupun itu istri saya, itu bukan milik saya. Semua milik Allah. Saya tidak berhak melakukan apapun tindakan kepada mereka kecuali dengan sesuai tertib yang diajarkan oleh Allah kepada saya. Maka akhirnya akhlak yang baik. Seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik itu bagaimana? Kana khuluquhul Quran. Akhlak yang baik itu adalah mengamalkan agama dengan sempurna. Itulah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu waktunya marah-marah, waktunya senyum-senyum, itulah akhlak yang baik. Bukan akhlak yang baik itu senyum terus, juga bukan. Orang senyum terus gila nanti. Akhlak yang baik bukan marah terus. Wah, ini lulusan RSJ belum ditangkap. Maka akhlak yang baik itu waktunya senyum-senyum, waktunya marah-marah,
waktunya menegur, waktunya mengarahkan. Itulah namanya akhlak yang baik. Insyaallah semua hadirin. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza du'iya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabih." Kalau sudah ada hak-hak Allah disia-siakan, agama diinjak-injak, maka tidak ada yang bisa menghalangi marahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marah itu juga ada waktunya. Kalau pas waktunya marah itu berpahala. Tapi kalau marah-marah tidak berpahala. Marah saja kadang-kadang berpahala. Kalau marah, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, nanti kamu akan bisa masuk surga. Insyaallah subhanahu hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya. Maka orang itu bukan belajar ikhlas, harus ikhlas. Harus ikhlas. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku ini amalnya semuanya, salatnya, puasanya, zikirnya, hajinya, umrahnya, berjuangnya, sedekahnya murni hanya untuk mencari ridha Engkau. Insyaallah subhanahu hadirin. Kalau belum bisa ikhlas, ikhlas, harus ikhlas. Karena amalan itu, kalau tidak ikhlas, jangankan untuk beli surga, beli tempe saja nggak bisa. Nggak ada seorang diceritakan, dia masuk masjid, murni ria, salat Allahu Akbar, murni khusyuk kan. Maka orang-orang di masjid itu kan lihat dia, maka komen, Allah orang ini hati-hati, gak pernah ke masjid loh, tiba-tiba datang, jangan-jangan pencuri kotak amal. Udah merasani begitu di belakang. Akhirnya dia jengkel, saya ini sholat kok diusudoni, padahal saya tadi sholat tuh pengen dipuji kepala diusud. Dah, ya Allah, saya di sholat hanya untuk Engkau. Allahu Akbar, murni karena Allah. Maka Allah langsung merubah hatinya orang-orang di situ yang tadi dia ada wali sedang sholat, hatinya langsung dirubah oleh Allah. Maka orang yang dari sholat nangis, ya Allah, seumur hidup saya ini baru sholat sekali ini ya Allah, ya Allah, tapi Engkau sudah rubah hatinya semua manusia mencintai aku. Ya Allah, mulai saat ini sampai seterusnya saya nggak akan amal kecuali karena Engkau saja ya Allah. Maka bagaimana kita niatkan ikhlas? Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu perlu waktu untuk belajar. Meluangkan waktu. Orang itu bisa ngerokok itu juga karena meluangkan waktu untuk rokok, Pak. Kecil dilatih dulu dari batuk-batuk sampai winter. Kalau nggak rokok sampai batuk. Nah, kita itu begitu juga. Dari capek mengamalkan agama sampai kalau nggak amal jadi capek. Dari capek sholat sampai kalau tidak sholat jadi capek. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan." Saya sudah capek, pengen sholat. Dari yang dulu baca Quran itu perlu paksaan, sampai kalau hari itu nggak baca Quran, badannya sakit semua, perlu dipijat. Insyaallah semuanya hadirin. Nah, ini perlu waktu yang seperti ini. Minimalnya berapa hadirin? 40 hari lah minimal tuh. Minimal. Man akhlasa lillah arba'ina yauman la yabi'u wa la yashtari fajjarallahu min qalbihi yanabi'a hikmah. Siapa yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah 40 hari full, tidak jual, tidak beli, maka Allah akan memancarkan cahaya hikmah dari hatinya. Nah, makanya itu minimal 40 hari. Kalau 40 hari kurang, maka perlu 4 bulan. Insyaallah semuanya hadirin. Ke pasar saja tiap hari kurang terus, masa ngamalkan agama malah perlu didiskon. Maka ditingkatkan dari 3 hari, nggak ada yang mau, dari 40 hari, nggak ada yang mau 4 bulan, nggak ada yang mau 1 tahun. Bukan dibalik, tahun turun itu namanya taskil nggak benar sebenarnya itu. Tapi karena nggak benar banyak ya taskilnya jadi terpaksa begitu. Aslinya kalau orang itu pinter, ini yang bayar ini nggak bener. Akhirat tuh selama-lamanya, kok ditaskil cuma 4 bulan nggak bener, saya akan keluar selama-lamanya gitu.
Bagaimana? Insyaallah hadirin. Maka yang niat keluar setahun sisa masa atau masa silakan. Bismillah. Yang pertama yang niat 1 tahun, monggo bismillah. 1 tahun, paling tidak sampai akhir bulan ini ke saat musyawarah 4 bulanan. Monggo bismillah, niat 1 tahun untuk para alumni pesantren, para alim ulama, para asatid, monggo bismillah, niat dulu. Setahun Pak, setahun para ustadz, monggo. Sisa masa yang masih di sini silakan berdiri juga. Bismillah. Bismillah. Kemudian yang niat ke negeri jauh, ke IPB, insya Allah dari markas Temboro sudah disiapkan untuk ke negeri Eropa dan juga bersiap jamaah ke negeri Arab, atau juga ke jamaah sudah disiapkan juga ke Bangladesh, India, dan juga negeri ASEAN. Monggo, siapa lagi? Mari Pak. Siapa lagi? Monggo bismillah, ke belakang silakan. Mbahnya saja yang berdiri ini. Malu yang jenggotnya masih hitam nih. Monggo, ke negeri jauh. Masya Allah. Bismillah, bismillah. Para masyayikh mengizinkan kita untuk keluar ke negeri jauh. Silakan. Negara-negara menunggu kita. Izinnya ada, orangnya nggak ada ini di sini bagaimana ini? Silakan. Mari. Niat dulu Pak, niat dulu. Jangan lihat isi kantong kita, lihatlah khazanah Allah yang tidak terbatas. Mari. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Lihat dulu, setelah itu nanti kita bermusyawarah bagaimana tahapan-tahapan keberangkatannya. Monggo, niat dulu. Bismillah. Sampai akhir bulan nanti. Nanti di akhir bulan kita akan ada musyawarah 4 bulanan dan kita akan keluarkan sebanyak-banyak jamaah ke negeri jauh, ke IPB. Monggo. Mari. Ini yang berdiri khusus. Yang mau taskil Pak, yang mau ke toilet habis sini Pak. Bismillah. Biar nggak kecampur nih. Bismillah. Mari ditahan dulu. Khusus yang mau taskil saja, yang mau ke belakang nanti. 4 bulan negara jauh IPB. Bismillah. Silakan monggo, bismillah. Kemudian 4 bulan 40 hari dalam negeri. Bismillah. 4 bulan 40 hari, monggo bismillah. Niat jalan 4 bulan maupun 40 biasa. Hari. Bismillah. Monggo bismillah. Niat dulu. Niatkan dulu Pak, niat dulu. Insyaallah. Ya. Semoga yang berdiri dibarokahi keluarganya. Insyaallah. Mari. Masya Allah. Silakan. Bismillah. Khusus yang mau taskil Pak. Bismillah. Biar nggak kecampur nih. Yang baik sama yang baik juga. Silakan. Masya Allah. Silakan. Bismillah. Keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya ini akhir tahun Pak. Bismillah. Sebelum Ramadan, nanti kalau Ramadan alasannya puasa kan. Nanti kalau puasa nggak mau keluar. Ini pumpung sebelum puasa. Bismillah. Mari. Silakan niat dulu. Niat terlebih dahulu, kemudian mencatatkan nama di tim taskil, setelah itu kita bermusyawarah. Silakan berdiri. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Bismillah. Niat dulu Pak. Demikian juga yang niat untuk keluar masturah, silakan. Masturah berapa hari saja? Silakan. Masturah 2 bulan, 40 hari, 10 hari atau berapa hari saja masturah, silakan. Datang yang istrinya nggak mengizinkan untuk keluar, diajak keluar sekalian saja. Nah ini kan mesti izin nanti sudah, nggak bisa lagi. Saya nggak mau ditinggal, ya ikut kalau gitu. Ya keluar masturah. Bismillah. Mari. Silakan keluar masturah, silakan. Bismillah. Masya Allah. Sekarang diulang dulu Pak, 22, 33 yang baik-baik diulang, baru boleh buyar. Silakan. 22, 33, bismillah. Ulang tadi. Saling berhadapan-hadapan, 33.